Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga pendengar, kembali lagi bersama kami di Oasis, obrolan santri menginspirasi di frekuensi 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kali ini kami akan membahas tentang prestasi-prestasi siswa santri-santri, baik itu di pondok pesantren, spesialnya di perguruan Islam Arisalah. Potensi dan bakat para santri memiliki potensi yang bisa dikembangkan, baik itu di akademik maupun non akademik. Di akademik contohnya kayak olimpiade di bidang sains ataupun olimpiade di bidang sosial. Non akademik contohnya bisa di olahraga ataupun di tilawah, MHQ, MTQ hingga pidato dan kesenian-kesenian lainnya. Untuk itu kita akan membahas tentang prestasi seorang siswa Arisalah alumni dari generasi 15 putra Indifor. Beliau merupakan salah satu peserta yang sering mengikuti lomba MTQ ataupun Hemaki, kafilah Kota Padang hingga kafilah Sumatera Barat untuk melanjutkan ke nasional. Kali ini kita bersama narasumber kita, Bang Wildan. Apa kabar Bang Wildan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Wildan, kan MTQ nih. Abang dulu waktu kecil, waktu SD mungkin atau waktu TK itu ada ikut kayak MDA, TPQ atau TPA gitu? Iya, abang dulu ikut MDA sih dari SD. Dari SD? Iya. Berarti MDA ini kayak sekolah agama yang non formal ya bang? Iya, kayak sekolah agama, kayak ngaji di masjid gitu ya. Oh gitu. Abang di MTQ ini spesialnya tuh ngikutin apa tuh bang kalau di MTQ? Kalau abang di MTQ lebih ke tahfiznya, MHQ-nya, Hifzul Quran. Iya. Sejak dulu tuh ikut MTQ berarti ikut MHQ terus? Ya, MHQ terus gitu. Oh gitu. MHQ bang berarti sejak dulu tuh MHQ yang pertama kali bang ikutin tuh tahun berapa dan kategori berapa gitu bang? Pertama kali ikut di MTQ ya. MTQ itu waktu bang kelas 4 SD, dan itu cabangnya tuh 1 juz. 1 juz. Dari tingkat kelurahan sampai, dan itu pertama kalinya ikut MTQ. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau dalam lomba sih sebenarnya sebelumnya juga pernah, tapi kayak lomba-lomba festival anak soleh atau lomba-lomba yang lainnya deh. Kalau yang ini kan MTQ kan, MTQ ini itu pertama kali, dan alhamdulillah dari tingkat kelurahan langsung bisa maju ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota gitu. Oh gitu. Iya. Abang MTQ-nya berarti ngikutinnya tuh tartil atau tilawah bang? Kayak itu hifzil, murattal, tapi ada juga tilawahnya, tahfiz tilawah gitu. Tahfiz tilawah. Iya. Oh gitu. Jadi keluarga Sip, Abang Wildan ini udah mengikutin MTQ sejak SD, ngikutin MDA, lalu ikutin tilawah-tilawah sehingga bisa mengikuti MTQ dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Kemarin ini sampai nasional ya bang. Tahun berapa tuh bang? Alhamdulillah tahun 2022 di Kalimantan ya bang? Kalimantan. Hemaki 10 juz. 5 juz. 5 juz putra. Ya. Alhamdulillah. Jadi bang, berarti bang dulu SD kan udah ke MDA tuh. Abang dulu SD-nya itu tuh SD-nya tuh latar belakangnya agama atau gimana tuh bang SD abang? Anak dulu SD di Min 4 Kota Padang. Min 4 Kota Padang. Kemenak ya kan. Ya, berarti si SD bang udah ngikutin agama-agama juga ya bang. SMP bang? SMP dulu anak di MTSN Model Padang. Kalau sekarang namanya MTSN 6. MTSN 6. Ya. Berarti tamat dari MTSN Model. Di MTSN tuh bang ada yang ikut MTQ juga? Iya, di MTSN tuh kali kedua sih. Kali kedua anak ikut MTQ 3 provinsi. Kalau kali pertamanya itu waktu anak SD kelas 6. Nah, itu di Kota Pariaman. Lalu yang keduanya baru di pas MTSN ini di Kota Solo gitu. Kota Solo. Ya, tingkat Perumbal. Dari MTSN Model abang lanjutin di Arisalah. Kenapa abang milih Arisalah tuh bang? Banyak sih sebenarnya faktor-faktornya, mulai dari faktor internal sampai eksternal. Sebenarnya bahkan ya dulu sebenarnya dari SMP pengen sini gitu. Cuman ya ada beberapa faktor lah mungkin belum memungkinkan ya masuk pesantren gitu. Karena juga abang anak pertama gitu. Adalah faktornya itu. Sampai di kelas 9 dulu abang benar-benar pengen masuk pesantren, bukan masuk pesantren gitu. Jadi orang tua abang nyaranin pertama nih nggak kesini dulu. Gitu. Orang tua abang pengennya abang kayak pandai baca kitab gitu kan. Jadi masuk dulu pernah ke tes ke Parabe Bukit Tinggi. Sampai Parabe kan alhamdulillah lulus. Cuman masih mikir-mikir menimbang. Jadi akhirnya
masuk sini lagi, tes ini alhamdulillah lulus masuk sini. Ya, waktu abang masuk sini kan abang dulu pernah masuk ke kelas IPS ya bang. Iya, Masuk kelas IPS. Lalu kelas 2-nya abang pindah ke agama. ke agama tim tank. Faktor abang pindah tuh emang dari dulu tuh emang niat ke tim tank dulu bang. Baru karena ada faktor lain masuk IPS dulu baru bang ke tim tank atau kenapa gitu. Kalau sebenarnya dari awal sebenarnya abang lebih ke IPA sebenarnya. IPA. Ke IPA. Cuman dulu karena abang telah masuk sini, kira abang masuk IPS karena cuman IPS yang ada. Masuk IPS sering berjalan waktu, kira alhamdulillah menikmati IPS. Lalu sempat terpikir oleh bang, andaikan nanti pas tamat ya, apa yang mau dibawa keluar gitu. Kita sebagai anak pesantren, ya nggak mungkin kan ilmu-ilmu yang umum-umum aja sama dong dengan anak luar kan. Kita tuh harus ada yang beda gitu. Makanya mulai terpikirlah, harus masuk tim tank gitu. Akhirnya masuk deh. Kira-kira kelas 1 coba tes ke tim tank, akhirnya alhamdulillah kelas 2 lulus gitu. Kelas 2 lulus. Itu berarti waktu abang naik kelas 2 tuh ada kursi kosong gitu kan bang? Ya, Cuma masuk kosong, dalam. Ya. Kayak mana tuh bang bedanya abang pas belajar di IPS atau ke tim tank dari segi pembelajaran atau segi faktor-faktor mungkin dari guru atau apa gitu bang? Bedanya bang dari IPS pindah ke tim tank tuh apa perubahan yang terasa gitu bang? Sebenarnya banyak sih perbedaannya gitu. Kalau di IPS dulu ya, karena image satu IPS itu kan sedikit bebas gitu dari jurusan yang lainnya. Jadi anak waktu IPS tuh awal-awal sering jam kos, sering kadang santai-santai, bahkan terlalu santai untuk belajar gitu kan. Saking santainya, kadang yang belajar hari itu apa ya tadi ya gitu sampai lupa gitu kan. Nah, jadi di IPS alhamdulillah ngeliatnya aman-aman aja gitu kan. Sampai anak pindah ke tim tank itu udah terasa perbedaannya, kayak ibaratnya culture shock gitu kan. Ini kok orang belajar semua gitu kan, nyimak semua gitu, nggak ada sisi-sisi apa selang-seling untuk nyantai gitu kan ya. Apalagi bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga gitu kan. Kita kan baru menginjak tim tank gitu, pasti orang harus terpacu dengan yang lainnya gitu kan ya. Berarti dari SD itu udah masuk Kemenak itu bang, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah hingga madrasah aliyah dari salah negeri-negeri masuk ke Risalah, masuk pesantren. Lalu awalnya bang suka tilawah tuh emang itu disuruh atau dipaksa tuh bang? Itu berawal tilawah ya, belajar tilawah ini tilawah. Emang dulu di MDA bang itu ada program tahfiz dan tilawah gitu. Jadi ya mau nggak mau, bukan nggak mau sih, emang seluruh peserta didik itu emang belajar tilawah sama tahfiz. Jadi awal mula belajar tilawah kok enak dengar gitu kan, coba aja lah belajar gitu, ikutlah kursusnya, ikut belajar tuh tiap Sabtu Minggu gitu. Nah, akhir pekan belajar, akhirnya alhamdulillah mulai terasa kan enak ya ngaji gini ramah gini kan, ikut dong gitu. Satu akhirnya terbiasa, coba dia bawa lomba sekali kan tahfiz tilawah, alhamdulillah dapat gitu kan juara. Ya udahlah gas aja terus saya. Berarti ikut MTQ, MHQ. Itu kan MHQ nih bang. MHQ berarti bang dari TK atau dari kecil tuh udah ngafal berarti itu bang? Kalau pertama kali hafal enggak sih. Dari abang pertama kali menghafal itu dari, misalnya kalau dari TK udah kayak ngafal surat-surat pendek gitu kan. Ya, 30 ya. 30. Cuman yang bang benar-benar menghafal itu dari kelas 3 SD. 3 SD. Itu pertama kali masuk MDA gitu. Karena dulu kalau anak TK sampai kelas 2 itu anak ngajinya cuman di rumah. Terus juga di sekolah itu di SD-nya gitu kan. Nah, kelas 3 ini lah mulai masuk MDA gitu. gitu. Sebenarnya itu berawal dari dulu kan anak kecil biasa lah. Malas lah masuk ini masuk itu gitu kan ya. Emang waktu bermain ya. Bermain dah. Akhirnya abang disuruh sama orang tua bang masuklah ngaji MDA nih. Akhirnya masuk bang. Seiring berjalan waktu kan abang ngira waktu tuh takutlah sama anak-anak nih kan, keras-keras muka semua gitu kan. Cemas di aku di nakal-nakalnya kan. Nah, rupanya enak berkawan sama semua gitu kan. Alhamdulillah semuanya tuh dekat semua gitu. Baru enaknya ngaji gitu. Ngaji. Jadi keluarga Sip, dari kita suka sesuatu, ketika kita suka sesuatu, kita pelajari sesuatu tersebut, lama-lama kita terbiasa dengan sesuatu tersebut, hal tersebut, terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan. Dan ketika kita menyukai sesuatu itu dan kita mendalami sesuatu tersebut,
kita bisa meraih sesuatu tersebut tuh lebih ya kan Bang. Bisa ikut MTQ. Misalnya kalau contohnya kayak narasumber kita Bang Wildan Syafardi ini suka hal seperti hafalan dan ngaji yang ke MTQ, MHQ, lalu menjadi sesuatu hal yang bisa didalami sehingga bisa mendapatkan prestasi baik tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten hingga bisa tembus untuk MTQ tingkat nasional. Untuk itu jangan pantang menyerah intinya kan Bang. Ya. Pantang menyerah untuk bisa terus menyukai sesuatu tersebut sehingga hal-hal yang tersebut tuh bisa berdampak positif baik bagi diri sendiri, keluarga hingga nanti bisa berdampak menyebarkan aura-aura positif pada teman-teman. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bang. Mungkin pertanyaan terakhir. Ada nggak Bang hal di ketika mengikuti MTQ, mengikuti MHQ, hal yang kayaknya ingin Abang perbaiki lagi gitu? Misalnya Abang ditengok di MTQ atau MHQ ini ada sistem atau metode yang kurang cocok yang bisa dijadikan pelajaran bagi Abang atau PR bagi orang-orang kawan-kawan pendengar di rumah yang ingin ikut MTQ, MHQ gitu Bang. Oke, ini berdasarkan pengalaman yang pernah anak alami. Banyak tuh anak ketemu sama ustaz-ustaz pelatih-pelatih MTQ itu ya, pelatih profesi bahkan pelatih nasional. Sebenarnya orang yang bagus suaranya, yang bagus iramanya itu banyak kalau soal ngaji. Iya Bang. Banyak sebenarnya. Tapi orang yang bacanya itu Bang betul sesuai tajwid itu yang kurang gitu. Jadi banyak anak dengar suara bagus jadi imam segala macam. Jadi orang beranggapan wih cocok di imam segala macam. Tapi tajwidnya itu masih kurang gitu. Tajwid masih kurang, makhrajnya juga. Makanya sangat disayangkan anak-anak muda sekarang itu kan, apalagi yang belajar irama kan. Emang kalau anak pengennya sih kita itu emang belajar dari awal gitu, emang kita pelajari semua mulai tajwidnya dulu, hurufnya, tajwidnya gitu, makhrajnya, baru iramanya gitu. Iramanya juga. Ada pun gitu awalnya dulu gitu ya. Belajar irama sampai ini udah bagus loh bacanya, kok nggak ada juara gitu. Baru sadar gitu, sini kenanya gitu. Itulah kita belajar gitu kan. Kita pelajari itu, dengar juga murotal mungkin Abang dari syekh. Ada syekh kesukaan Abang itu yang sering Abang dengar untuk mempelajari mempelajari makhraj, mempelajari tajwid itu ada nggak Bang? Kalau anak sukanya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Itu emang bahkan wakaf itu emang diakui wakaf yang paling tepat. Berarti Abang sering dengar tuh Bang, dalami mungkin Bang tiru-tiru gitu Bang ya. Mungkin untuk segmen pertama kali ini kita pending dulu. Untuk segmen kedua jangan kemana-mana, tetap selalu di SIP FM, Radio Inspirasi Keluarga Anda. Terima kasih untuk keluarga SIP yang masih mau mendengar kami, yang masih stay untuk mendengar obrolan-obrolan dari Oasis, obrolan santri menginspirasi. Pada episode kali ini bersama narasumber kita Muhammad Wildan Syafardi dengan tema awal ajang MTQ, awal mula prestasi. Ayo Bang, untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari segmen sebelumnya, kan kalau kita cerita tadi itu Abang masuk ke MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Di sana tuh kan pasti ada kegiatan atau hal-hal yang membuat Abang tuh ada mungkin semangat untuk menghafal atau dimotivasi oleh guru-gurunya, atau mungkin ada kejadian-kejadian unik Abang ketika awal-awal belajar dalam ngaji, dalam menghafal di MDA tuh Bang. Bisa diceritakan tuh Bang? Oke, kayak kata Abang tadi kan, awal Bang masuk MDA itu dipaksa, seperti kayak dipaksa gitu kan. Karena Abang takut dulu anak-anak nakal semua ya, main-main gitu dah. Abang nakalinnya gitu kan. Jadi awal maksudnya berawal dari paksaan, lalu Bang masuk MDA. Pas masuk MDA itu kan masih cemas-cemas itu kan. Ini anak keras-keras semua nih nampak ini kan. Nampak itu kan. Akhirnya karena dulu Abang emang udah ada juga basic menghafal gitu kan. Akhirnya Bang dimasukin ke lokal khusus. Ada lokal khususnya juga di MDA tuh. Tafisnya gitu kan. Tafisnya. Nah itu
emang campur situ mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 ada situ tuh ya. Jadi nggak dipisah-pisah kan. Misalkan dipisah-pisah kan per kelas. Nah, campur situ kan. Masuk situ, wih, keren-keren anak sini mengaji semua kan, bagus-bagus suaranya. Masuk situ, alhamdulillah kan ngaji awal mulanya ya emang adaptasi lah ya namanya kan. Karena baru-baru awal masuk MDA baru masuk itu. Adaptasi sebulan 2 bulan akhirnya udah mulai terbiasa lah gitu kan. Dengan lingkungannya saking terbiasanya malah ke bawah santai gitu kan. Pernah tuh kejadian ya kalau dulu kan kalau di MDA itu memang biasa lah kalau kena sarung, kena sejadah itu kan ya. Sama guru emang. Sama guru gitu kan. Jadi emang jarak antara maghrib dan isya itu kan ada tuh rentang waktu istirahat gitu kan, agak sejaman ya emang. Enggak bentar ya, paling 10 menit lah gitu kan. Cuma. Ya 10 menit. Nunggu azan iqamah gitu. Nunggu iqamah ya, habis azan nunggu iqamah gitu kan. Jadi kami itu kan saking anak-anak lah namanya kan, anak SD. Habis belanja gitu kan. Main di musola di masjid itu kan. Di musola dulu kan, di musola. Main di musola tuh lari kan, udah dibilangin jangan lari, makin dibilangin makin ngelunjak itu kan. Akhirnya apa, habis sholat isya nggak ada boleh pulang satu pun tuh. sampai jam 9 waktu itu dihukumnya tuh kan ya biasalah kena sarung. Habis itu kalau dulu namanya disuruh sholat 100 rakaat gitu istilahnya. Jadi saking taatnya itu kan emang cepat-cepat sholat gitu. Soalnya tujuan ustadz bukan itu kan, ditengok kok ini sholatnya lambat kan, kapan selesai nih, dia pula pulang duluan gitu kan. Ini udah cepet-cepet nih, mau 100 nih. Akhirnya sadar lah kan, ngapain sholat cepet-cepet gini nih, nggak ada guna kan. Akhirnya ulang lagi sholat dari awal, sholat tenang-tenang gitu, 4 rakaat, alhamdulillah selesai, boleh pulang. Tenang hati itu kan. jadi kenangan juga namanya kenangan ya, kenangan ya udah. Berarti emang MDA sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya. Itu waktu SMP tuh abang fokus belajar tilawah, menghafalnya tuh di waktu MTS itu di mana tuh bang? Kalau di MTS kan dulu anak ikut rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Ya. Saya masih guru yang sama, masih ustaz sama di MDA itu. Cuman beliau melanjut bikin rumah tahfiz buat rumah tahfiz baru. Ikut sama beliau gitu rumah tahfiz. Disitulah anak ngafal gitu. Misalnya pulang sekolah tuh pengen lah kalau negeri itu kan karena jauh dari rumah anak berangkat jam 6, nyampe sekolah setengah 7. Itu masuk jam 7 kan sampai jam 3, pulang jam 3 tuh. Sampai jam 3 pulang. Ya, Dari jam 3 pulang kan, pulang naik angkot. 2 kali naik angkot tuh. Pertama angkot biru, lalu angkot merah gitu kan. Itu sejaman lah kira-kira. Sejaman dari angkot ke rumah tahfiz yang anak pulang dulu ke rumah. Itu nyampe rumah tuh jam 4 lah. Sekarang pernah setengah 5. Apalagi kalau misalnya ada acara kegiatan ekskul atau olahraga. Kalau dulu kan anak olahraga di luar jam sekolah. Itu jam 6 baru pulang. Nah, jam 6 baru pulang tuh sampai rumah tuh udah siap maghrib lah. Nah kan baru beres-beres, mandi segala macam, baru pergi ngaji ke rumah tahfiz itu. Rumah tahfiznya berarti ada maghrib sampai malam, sampai jam 9. Ya, berarti di rumah tahfiz di situ bang mulai menambah hafalan-hafalan baru ya bang. Ya. Hingga pada saat ini memiliki beberapa hafalan juga, ikut emaki sampai 10 juz ya bang ya, ikut emaki karena masuk rumah tahfiz. Lalu keluarga Sip, mungkin kita melihat perjuangan Bang Safari tadi itu dari mungkin sekolah dari jam 6 pagi, tiba di sekolah jam setengah 7, jam 7, lalu sekolah full day sampai jam 3 sampai jam setengah 4, lalu naik angkot lagi pulang ke rumah sampai maghrib, nanti ba'da maghrib lanjut lagi untuk rumah tahfiz. Itu rumah tahfiznya itu berapa kali seminggu tuh bang? Setiap hari atau gimana? Kalau tiap hari. Senin sampai Jumat lah. Senin sampai Jumat. Itu udah kayak hari kerja ya bang. dari pagi pulang malam untuk belajar. Abang kalau ini abang anak pertama ya bang, anak pertama. Berarti abang berapa saudara tuh? Anak berempat saudara. Sebagai harapan pertama dari orang tua emang belajar terus sampai dari belajar akademik di sekolah tuh belajar ada ekstrakurikuler sampai malamnya juga ikut rumah tahfiz, program-program hafalan. Jadi keluarga Sip, perjuangan kita itu ketika kita memperjuangkan sesuatu
dan belajar terus untuk sesuatu, maka hasil-hasil dari tersebut itu tidak akan sia-sia, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Karena usaha-usaha kita yang kita lakukan pasti ada suatu momen atau suatu masa semua usaha itu menjadi suatu hasil yang memuaskan ya Bang. Ana pernah membaca sebuah quote dari tokoh internasional, ana lupa namanya. Beliau bicara gini, ketika sebuah batu dipukul oleh seorang pemahat batu hingga hancur, itu hancurnya batu itu bukan gara-gara pukulan ketika bukan pukulan terakhir beliau, bukan pukulan terakhir dari pemukul batu tersebut, tapi hancurnya batu tersebut itu gara-gara ratusan kali bahkan ribuan kali pukulan pemahat itu untuk menghancurkan batu tersebut. Jadi ketika kita memperjuangkan sesuatu, semua yang kita kumpulkan itu dengan ikhtiar, doa, tawakal, mungkin suatu masa Allah dikumpulinnya semua doa-doa kita, usaha-usaha kita, dan dikeluarkannya pada momen-momen atau saat-saat tertentu ya emang. Ya berarti ketika kita bisa juara MTQ, juara MHQ, mungkin situ Allah ngasih semua perjuangan kita tuh di sana. Abang mungkin bisa spill Bang, kayak hasil atau prestasi yang Abang dapatkan selama di MTQ, di MHQ, tahun berapa, kategori apa, dan mungkin sampai tingkatnya mungkin bisa di spill tuh Bang. Apa nih? Kayak misalnya juara MHQ di Majus di provinsi atau apa gitu. Yang 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun terakhir aja Bang. Dulu 2021 ikut MTQ tingkat provinsi Sumatera Barat, mewakili Kota Padang, ke wilayah Kota Padang. Anak ikut dulu 5 juz tilawah. Alhamdulillah dapat juara 1. Ya. Alhamdulillah tuh. So lanjut ke tingkat nasional yang 2022 di Kalimantan kan. Ya. Nah, itu pertama kalinya ikut nasional. Alhamdulillah jadi peserta aja dulu gitu. Mungkin Lalu, nanti saatnya mungkin saja juara ya Bang. Ya, insyaallah. Itu 2023 anak ikut juga STQ nasional, STQH nasional di Jambi. Di Jambi. Ya, masih cabang yang sama. Cuma belum rezeki juga dulu kan. Masih jadi peserta aja dulu gitu kan. Nah. Dan terakhir kemarin 2023 juga. Ya, 2023 juga MTQ tingkat provinsi ya di Sulawesi Selatan. Ya. Cabang 10 juz lagi, 10 juz. Alhamdulillah dapat juara. Itu lanjut ke provinsi tuh Bang. Lanjut ke nasional. Insyaallah tahun ini. Ya. Kalau bisa boleh tahu tuh bulan apa tuh Bang pergi ke nasional? Kalau menurut jadwalnya sih tanggal 6 September insyaallah. 6 September. Itu lokasinya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Di KN. Emang di KN itu Bang? Ya, di KN. Sebagai kayak peresmian di KN baru. Gitulah kayak promosi gitu ya. Promosi. Jadi kita doakan sama-sama biar insyaallah dari kewilayah Sumatera Barat nih bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang memuaskan juga ya Bang. Bukan 1-2, mungkin untuk menjadi kebanggaan keluarga Sumatera Barat juga, Ranah Minang, bisa menghasilkan peserta-peserta yang bisa menjuarai di tingkat nasional nanti ya Bang. Amin. Insyaallah, amin. Lalu harapan Abang nih untuk diri Abang sendiri dulu. Nanti bagaimana Abang bisa melanjutkan perjuangan Abang di MTQ atau di MHQ nih Bang? Harapan anak ingin ya suatu saat nanti anak ingin juara nasional ya, insyaallah. Ini bukan dalam artian kata menghafal itu karena juara atau apa, tapi kan emang niat awal menghafal itu karena ibadah ya, karena Allah. Cuman ini lebih ke tekad sih. Tekad nanti harus bisa juara nanti nasional maupun internasional gitu. Gitu. Karena juara di bidang hafalan, di bidang Al-Qur'an itu juga bisa mengangkat keluarga juga ya Bang. Ingin lebih ke apa ya? Menaikkan ranah Minang gitu lah. Kita ini orang Minang gitu ya. Keluarga bahagia, teman-teman bangga punya kawan kayak kita kan Bang. Lalu harapannya bagi mungkin peserta-peserta MTQ atau mungkin junior-junior di bawah Bang, mungkin harapannya gitu. Untuk terkhususnya untuk adik-adik anak maupun teman-teman di luar sana kan. Insyaallah kalau kita ngapal Quran ini nggak ada sia-sia loh. Berkah Quran ini banyak. Maka ada yang bilang ini semua berkah Quran. Berkah Quran emang benar. Ada tuh ustadz tuh yang emang karena Al-Quran aja gitu kan, banyak duitnya gitu ya. Istilahnya gitu kan. Tapi bukan dalam artian kita ngapal Quran tuh bukan karena duit, bukan karena pujian atau jabatan. Tapi emang ya kalau Al-Quran tuh emang banyak berkah itu. Lebih ke
berkah ke diri kita maupun dampaknya ke orang lain gitu. Orang lain. Terus juga buat teman-teman pagi adik-adik gitu kan, semangatlah terus dalam menghafal Quran. Insyaallah bisa. Karena menghafal Quran nih suatu kebanggaan juga, suatu ibadah juga. Nanti ketika kita mengamalkan, menghafalkan dan membaca Quran terus, kita bisa ngasih mahkota juga ya Bang sama orang tua itu nanti di akhirat. Ana juga insyaallah berusaha juga Bang untuk hafal Quran kalau bisa. Kan belum tamat MA nih. Insyaallah kalau tamat MA bisa hafal 30 juz. Amin. Nanti kita sama-sama Bang berjuang untuk hafalan Al-Qur'an. Insyaallah. Baik untuk diri kita sendiri maupun kita ngajarinnya ke orang lain, karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kata Rasulullah. Lalu Bang, mungkin nih ada nih dari request orang, pesan-pesan orang di WhatsApp atau request orang juga. Coba di spill Bang bacaan dari usaha Abang, bacaan Abang, kayak Abang ikut MTQ Maki gitu, bisa Bang? Insyaallah. Silakan Bang. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan tadi itu jiwa kita lebih tenang dengan Al-Quran. Untuk keluarga pendengar juga di rumah, keluarga pendengar SIP FM, menjadi motivasi dan menjadi bisa kita teladani bagaimana perjuangan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran untuk keluarga kita, teman-teman terdekat kita, kerabat-kerabat kita. Karena ketika kita menyebarkan aura positif, semua pahala-pahala mereka yang kita ajarkan itu nanti kembali ke kita sebagai amal jariah. Mungkin sebagai sebagai penutup di segmen kedua ini, Ana ingin berpesan untuk Ana sendiri dan keluarga pendengar untuk selalu hari-harinya dengan Al-Quran, mungkin membacanya baik itu satu ayat sehalaman ataupun seminimal-minimalnya setengah halaman per hari. Karena ketika kita selalu dekat sama Al-Quran, selalu membersamai Al-Quran, insyaallah berkah Al-Quran, cahaya Al-Quran akan selalu menaungi kita, akan selalu mendekati kita. Tidak hanya mendekati diri sendiri, bahkan keluarga, untuk masyarakat serta keluarga besar kita, teman-teman kita pada umumnya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Oasis, obrolan santri menginspirasi di radio SIP FM 105,8, inspirasi keluarga Anda. 105,8 radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami di Oasis, obrolan santri menginspirasi, edisi Kamis 20 Juni 2024 dengan narasumber kita Muhammad Wildan Syafardi. Bang, untuk melanjutkan bincang-bincang kita tadi di segmen 1, segmen 2. Oke. Kan Abang ini udah baru tamat MA bulan kemarin ya Bang. Kemarin baru tamat MA dari Salah. Udah jadi alumni dari Salah juga. Lalu berarti kan ketika kita tamat MA berarti ada target-target yang akan kita capai ke depan. Baik itu cita-cita atau penyesuaian terhadap lingkungan yang baru nantinya, atau mungkin memiliki sebuah keinginan besar,
perubahan besar baik itu diri sendiri ataupun keluarga gitu bang. Mungkin abang bisa menceritakan keinginan abang, target-target abang di mungkin setahun besok hingga 10 tahun akan datang untuk diri abang sendiri dan keluarga gitu bang. Target. Oke. Pertama pastilah kalau sebagai anak itu kan, abang bertarget ingin menghajikan ke orang tua abang. Orang tua. Pengen ke orang tua, terus juga minimal umroh dulu lah, untuk umroh ya kan, umroh. Jadi kan sekarang nih udah masa-masa udah jadi alumni gitu kan. Udah jadi alumni ini sekarang bang fokus untuk ke perjuangan kuliah gitu kan, mau nyari kuliah gitu kan. Dulu dari kelas 3 kami yang tim tank ini kan emang kalau mindsetnya itu kan tim tank itu kayak ke Mesir, ke Madinah. Kalau kami ini tujuan utama itu memang Madinah itu untuk Madinah. Nanti kalau yang kayak tempat lain itu kan mungkin ada yang bilang transit dulu di Mesir, transit dulu di Libya gitu kan. Jadi kalau target utama anak sih Madinah ya. Target utama Madinah, keinginan terbesar untuk kuliah Madinah itu. Juga kemarin anak juga sempat ikut seleksi SPAN-PTKIN untuk UIN se-Indonesia gitu kan. Alhamdulillah lulus di UIN Bandung. Sunan Gunung Jati Bandung, cuma nggak ngambil gitu kan. Jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Cuman dapat UIN Bandung, diskusi sama papa sama mama gitu kan. Diskusi setelah diskusi kayaknya jangan dulu deh, nggak usah UIN Bandung kan, nggak di UIN Bandung gitu kan. Akhirnya tes itu aneh ikut bimbel di luar, di bimbel persiapan ke Timur Tengah tuh. Disitulah mulai lagi bangkit semangat tim tank gitu kan. Itulah awal mulai itu. Tapi bang, ini kabar gembira nih untuk keluarga SIP. Alhamdulillah kemarin tuh abang sama teman abang berdua orang alhamdulillah lulus full scholarship di Maroko ya bang, full beasiswa di Maroko. Alhamdulillah. Jadi kabar gembira pula bagi kami siswa Risalah yang khususnya tim tank juga bang. Berarti ada nih peluang juga lulus bagi kami nanti untuk ke Maroko juga, karena kan tim tank itu nggak hanya di Saudi Arabia juga bang, hanya Saudi Arabia, nggak hanya Mesir, Al-Azhar, tapi juga bisa di Tunis, Libya, Aljazair ataupun sampai di Maroko. Kayak mana tuh bang? Bisa diceritakan nggak kayak tips and triknya atau perjuangannya ngambil beasiswa di Maroko gitu bang? Itu Maroko ya. Itu berawal dari anak kan ikut les tuh di Jati tempatnya di Padang nih kan. Itu anak ikut les tuh pas belum puasa tuh. Pertama ikut les tuh awal-awal buka pendaftaran les tuh kan. Itu emang mau dipersiapkan untuk tes ke Timur Tengah itu kan. Kuliah ke Timur Tengah. Lalu anak tuh masa-masa khidmah kan, belum puasa kan. Kalau anak kelas 3, anak ikut les. Jadi pagi itu kan kami kan ngawas pesantren Ramadan kan. Pagi ngawas pesantren Ramadan, siangnya jam 2 anak pergi les sampai sore ya, sampai jam 5 jam 6 lah baru pulang. Baru pulang ke rumah, dari les tuh. Jadi disitulah pas sedang les kan anak ada dapat info seleksi beasiswa ke Maroko. Boleh juga lah coba gitu kan. Walaupun ya awalnya dengan bermodalkan jalur langit gitu. Nekat-nekat ikut aja lah dulu kan. Ilmu ya padanya lah gitu kan, ikut. Alhamdulillah lulus seleksi tahap pertama ujian tulis gitu kan. Ujian tulis itu kayak ujian bahasa dulu tuh. Ujiannya online sih, online kan. Lalu lanjut ke tes wawancaranya. Tuh jadi kan se-Indonesia tuh ada tuh tempat offline-nya tuh di UIN gitu se-Indonesia. Jadi waktu itu kan di Sumbar tesnya tuh di UIN Imam Bonjol kan. Ikut tes wawancara waktu itu awal-awal Juni nih lah pokoknya. Awal Juni ikut wawancara. Alhamdulillah tanggal berapa? Tanggal 4 Juni ya. Keluar hasilnya. Alhamdulillah lulus gitu. Beasiswa full. Alhamdulillah. Kan. Sekarang lagi prepare untuk kesana ya pergian. Karena masih bimbel juga, masih belajar untuk persiapan bahasa gitu kan. Ya. Jadi dari kita abang dulu masuk ke MA nih, masuk IPS, tuh lulusnya masuk tim tank, 2-3 MA masuk tim tank, lalu alhamdulillah lulus ke Maroko. Tapi keinginan sebenarnya kan terbesarnya yang ke Madinah tuh bang. Tapi kalau misalnya di Maroko bang besok nih ingin
tes juga ke Madinah atau gimana bang? Insya Allah tes juga ke Tes Madinah ya, juga. sambil yang jalan yang di Maroko nih ya. Maroko tetap juga gitu kan. Tapi juga anak juga daftar di Madinah. Karena Madinah ini kan nunggu setahun. Ya. Itu pun nunggu hasil tahunnya tahun besok. Tahun besok baru keluar hasilnya. Belum berangkat lagi gitu kan. Makanya fokusnya dulu yang sekarang ini dulu kan ya. Kita fokuskan sekarang, selesaikan sekarang, nanti bisa dapat target-target ke depan ya bang ya. Iya, Insyaallah. Mungkin dengan cerita dan bincang-bincang kami tadi keluarga SIP, dari awal abang Wildan ini mengikuti MTQ, mengikuti MHQ, MDA, dari madrasah ibtidaiyah hingga masuk ke perguruan Islam Salah, yang awalnya masuk ke IPS, lalu pindah ke tim tank, akhirnya lulus beasiswa full di Maroko, dan juga insyaallah bulan September nanti ya Bang ya, ikut MTQ tingkat nasional di Kalimantan di IKN, mungkin peresmian ya keluarga SIP. Lalu hasil-hasil MTQ perjuangan abang nih mengikuti MTQ terus, MHQ, hingga insyaallah berkah Al-Quran, cahaya Al-Quran itu bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Mungkin beasiswa abang di Maroko nih yang full scholarship nih menjadi salah satu rezeki yang dikasih Allah bang untuk abang ikut Al-Quran nih. Mungkin sekian keluarga SIP dari kami edisi Oasis obrolan santri menginspirasi edisi Kamis 20 Juni 2024. Jangan lupa selalu ikutin Oasis setiap hari Kamis, setiap minggunya di pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas mungkin dari narasumber bagi dah berkesempatan hadir untuk menjadi narasumber. Lalu terima kasih juga kepada keluarga SIP yang stay mendengar 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.